Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam renungan hari ini. Salam kuat, tenang, dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 32. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang penuh kasih-Mu kepada kami, melampaui segala keterbatasan kami untuk mengenal dan memahami kasih-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa, mohon kekuatan dan kasih-Mu untuk membuat kami selalu memahami di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Ya Bapa, kami mohon supaya kami tetap jernih melihat pengharapan dan kasih-Mu tetap kami sebarkan. Bersabdalah ya Bapa kepada kami yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 32 berbunyi demikian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak juga saya yang mau terus merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan merenungkan tentang sikap kita setelah
kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ketika kecewa pada situasi yang ada, atau pada tindakan mengecewakan orang lain kepada kita, atau karena berbagai hal lain lagi ya. Akibat hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan anak-anak, beberapa orang menjadi marah dan berusaha membalas dengan berbagai rencana kepada orang tersebut atau kelompoknya. Mereka lalu berlaku buruk, bahkan kejam. Tujuannya untuk menunjukkan superioritas dan rasa berkuasa. Ini dapat juga disebut dengan politik kekuasaan. Sementara dapat terjadi bahwa yang lain, orang-orang yang ada di seputaran mereka itu bungkam, tidak mau berkata-kata apa-apa karena khawatir pada kenyamanan diri yang dapat terganggu, atau juga bisa karena mereka memang tidak peduli, atau mereka juga termasuk dalam lingkaran dari politik kekuasaan tersebut. Nah, tentu saja harus diakui bahwa akibat dari tindakan buruk main kuasa ini, yang lain lalu kemudian diperlakukan tidak adil dan menjadi sengsara. Bayangkanlah kita sebagai orang Kristen yang ada saat ini, kalau ada di seputaran situasi seperti hal di atas, kita akan ada di mana? Dalam kisah yang kita baca tadi, Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan yang berada pada pihak yang karena mau melakukan yang benar, mengabarkan Injil, lalu ada orang-orang yang merasa terganggu kenyamanannya. Jika banyak orang menjadi Kristen, para perempuan tenung itu dalam kisah yang kita baca tadi, itu kan mereka akan kehilangan pelanggan. Karena mereka tidak lagi datang kepada penenung. Oleh karena itulah perempuan-perempuan tenung itu melakukan ketidakadilan pada Paulus dan Silas. Saudara-saudaraku, menurut saudara, apakah Paulus dan Silas saat itu senang ketika mereka diseret untuk menerima ketidakadilan tersebut? Pakaian mereka dikoyakkan, mereka didera, kaki mereka diikat, mereka dilemparkan ke penjara. Sebagai manusia biasa, pastilah mereka merasa malu, kesal, dan kesakitan. Namun saudara-saudaraku, alih-alih dikuasai kekecewaan, kemarahan, dan kesakitan, mereka, Paulus dan Silas, lalu mengambil sikap tenang. Lalu pada tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan anak-anak, sampai di situ itulah bagian paling pol yang Paulus dan Silas dapat bersikap di tengah-tengah ketidakadilan terhadap mereka. Dan sisanya Tuhanlah yang bekerja. Gempa bumi yang hebat, terbukanya sendi-sendi pintu sel penjara, itu semua adalah pekerjaan dari Allah yang berkuasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, ternyata Paulus dan Silas tak dikuasai oleh kemarahan dan dendam ya. Bahkan terus saja berlaku penuh kasih setelah kejadian tak adil pada mereka. Paulus dan Silas tidak berhenti berbuat kasih bagi sesamanya. Karena kasih yang dilakukan oleh Paulus dan Silas bukan kasih yang pamrih, berhenti atau dikendalikan oleh sikap orang lain kepada mereka. Paulus dan Silas tidak sedang berdagang dengan Allah. Jika mereka baik, berarti Allah baik, baru aku bertindak kasih. Bukan demikian. Kasih yang mereka lakukan kepada sesama adalah ungkapan kasih mereka kepada Allah.
karena percaya bahwa Allah yang penuh kuasa yang telah memberi kasih besar terlebih dahulu kepada Paulus dan Silas. Allah yang berkuasa lalu menunjukkan kuasa dan kebesarannya pada hambanya. Dan hambanya menurut untuk semakin memperbesar kerajaan Injil. Gempa dahsyat telah memberi kesempatan pada Paulus dan Silas untuk menyelamatkan jiwa kepala penjara beserta seisi rumahnya. Ini adalah kenyataan bahwa apa yang kita anggap kita melakukan yang terbaik namun diganjar dengan ketidakadilan oleh kuasa Tuhan, sesungguhnya Tuhan sendiri sedang memberi arah baru untuk sesuatu yang mulia. Kiranya kisah Paulus dan Silas yang menerima ketidakadilan pada saat itu membuat kita saat ini sungguh-sungguh mempercayakan diri hanya kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Karena kuasa manusia terbatas. Kekuatan manusia dapat diguncang oleh gempa yang dahsyat dari Allah. Bagi mereka, hamba Allah seperti Paulus itu, gempa menjadi momen Allah yang turun agar hambanya dapat terus melakukan karya Allah. Marilah kita bersikap tak khawatir, tak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi memilih untuk tetap tenang, untuk selalu bergantung dan percaya kepada Dia saja dalam segala situasi kita. Teruslah berdoa, saudara-saudaraku. Lalu lihatlah dan rasakan kehadirannya. Bernyanyilah. Percayalah bahwa kau berharga, begitu berharga di matanya untuk terus menjadi saluran kasih, kebaikan, dan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, stay cool, keep pray and worship Him. Tuhan selalu bersama Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak semua, juga saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik sungguh, Paulus sudah menjadi teladan, demikian juga Silas bagi kami. Untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk tetap tenang dan kuat. Karena kami percaya Engkau sangat memandang kami sebagai sosok yang berharga, yang akan terus dipakai dan dipimpin oleh Tuhan untuk mengabarkan berita damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa, inilah kami yang mau terus menyerahkan diri kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Terkena COVID kah? Atau sakit penyakit yang lain? Atau efek dari COVID? Atau juga mereka seperti Paulus sedang mengalami sebuah perbuatan akibat ketidakadilan sesamanya kepada mereka. Kami berdoa Bapa, biarlah renungan hari ini meneguhkan dan menguatkan mereka semua untuk bersandar dan percaya kepada Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga, sehingga mereka dalam keadaan seperti ini pun akan terus memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga banyak orang kiranya merasakan hadir-Mu meskipun mereka ada dalam keadaan kondisi terbatas. Ya Bapa, mohon kuatkan dan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Sembuhkanlah mereka, lepaskanlah mereka dari belenggu si jahat. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami mohon dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sangat mengasihi kami. Amin.
Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan anak-anak.